Setujukah kamu bahwa tesis Kiai Imad itu sisa-sisa bangkai yang telah menjadi fosil? Assalamualaikum. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di reaksi polemik nasab kali ini, aku ingin membahas tentang salah satu ilmuwan BRIN yang berani melibatkan diri dalam polemik ini, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Aku tidak ingin membahas tentang dirinya dan kemungkinan-kemungkinan dia memberanikan diri masuk dalam perdebatan yang penuh framing dan melelahkan ini. Namun, aku setahun yang lalu tertarik dengan pernyataannya Dr. Sugeng, ilmu nasab adalah fosil ilmu. Dan baru-baru ini dia memperjelasnya menjadi ilmu nasab adalah bangkai ilmu. Ada konsekuensi-konsekuensi penting dari pernyataan ini. Pertama, tesis Kiai Imad yang membahas nasab adalah fosil buku. Kitab usang yang tidak bernilai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hari ini. Kedua, Dr. Sugeng tentu saja tidak menggunakan ilmu nasab dalam polemik ini. Dia menggunakan ilmu yang menjadikan ilmu nasab menjadi bangkai, yaitu ilmu genetika. Jadi yang kupahami dari pernyataan Dr. Sugeng, kemajuan ilmu genetika dan lainnya menjadikan ilmu nasab itu usang menjadi fosil dan bangkai. Tidak layak disebut ilmu dan dipelajari di kampus-kampus dengan metodologi ilmiah. Dr. Sugeng menantang dengan lantang. Adakah jurusan ilmu nasab di universitas-universitas Islam? Bolehkah catatan-catatan nasab itu dibahas, ditantang dan dikritisi? Catatan nasab siapa saja, bukan hanya Balawi, termasuk catatan Wali Songo. Dari sini kita paham mengapa di Robito Alawiyah Guru Gembul menyatakan bahwa nasab-nasab yang dipegang habaib itu termasuk dalam keyakinan, bukan ilmu yang ilmiah. Catatan itu seperti catatan juri dalam pertandingan olahraga, yaitu bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Singkatnya, jika catatan nasab dipuji-puji boleh, tapi tidak boleh dianalisa dan difalsifikasi. Padahal kerja seorang ilmuwan diawali dari keraguan, skeptisisme. Jangan-jangan ada yang salah dalam publikasi Einstein ini? Apakah benar teori Einstein yang ini berlaku untuk semua keadaan? Kemudian ilmuwan merancang penelitian untuk memfalsifikasi teori tersebut. Inilah ciri ilmiah yang disebut Dr. Sugeng dan Guru Gembul, yaitu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya berulang-ulang oleh siapapun dan dimanapun dengan sistematis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita melakukan uji coba menantang kebenaran ilmu nasab. Pertama, kita uji coba nasab dirimu. Disclaimer, kamu di sini bukan berarti dirimu. Kamu punya ayah dan ibu di akta kelahiranmu. Bahkan di kartu keluarga kakek dan nenekmu tercatat. Benarkah? Maaf, kamu cucu dari kakekmu? Surat itu sah. Pernikahan ayah ibumu, kakek dan nenekmu syuhrah wal istifadzoh. Tapi siapa yang tahu kebenaran kamu anak siapa? Tentu saja hanya ibumu. Kamu lahir dari rahimnya. Asalkan kamu bukan bayi yang tertukar, kamu pasti anaknya. Lalu siapa ayahmu? Kemungkinan besar, ibumu tahu. Kok masih kemungkinan? Maaf ya, jika tidak terjadi perselingkuhan, ibumu tahu dengan pasti kamu anak ayahmu. Jika terjadi perselingkuhan, ibumu perlu menghitung terjadinya perselingkuhan hingga masa kehamilannya dimulai. Namun, bisa jadi dia juga bingung saat hitungannya mendapati irisan antara hubungan dengan ayahmu dan selingkuhannya. Jadi kamu anak siapa? Itu rahasia ibumu, dan bisa jadi ibumu juga bingung. Terdapat situasi di mana ada yang tidak tahu dengan pasti siapa ayahmu. Bagaimana jika di tengah kebingungan itu, ibumu tahu kamu lebih mirip dengan selingkuhannya dibanding ayahmu? Ayahmu, kamu, dan masyarakat percaya saja, beriman saja dengan ibumu. Dan begitulah fikih bekerja. Nasab terkait dengan pernikahan yang sah. Jadi, bisa terjadi gap antara catatan nasab, akta kelahiran, dan aliran darah. Kamu bernasab kepada ayahmu itu benar. Namun, apakah darah ayahmu mengalir dalam dirimu itu perlu ditantang dengan pembuktian. Kejujuran seorang ibu harus difalsifikasi secara sistematis untuk membuktikan kamu anak biologis ayahmu. Kamu dan ayahmu perlu tes DNA. Ya, seperti Denny Sumargo. Status ayah biologismu dalam konteks ini tidak jauh berbeda dengan kasus Denny Sumargo. Perlu pembuktian. Apakah DJ Verni mencari sensasi atau popularitas? Bagaimana jika DJ Verni memang meyakini Denny Sumargo adalah ayah biologis anaknya? Dan ternyata DJ Verni salah dengan keyakinannya. Ini membuktikan bahwa keyakinan ibumu siapa ayahmu harus diuji. Mungkin, saat nanti tes DNA harganya hanya beberapa ratus ribu, kamu akan tertarik. Dan ada kamu dan ayahmu yang terkejut. Kamu yakin di antara 100 kamu tidak ada satu kamu yang akan terkejut dan menangis? Lalu bagaimana dengan kakekmu yang punya 20 cucu? Kamu yakin 20 cucu itu akan terverifikasi sebagai cucu kakekmu? Coba, apakah di keluarga besarmu, pamanmu, tantemu, ada kisah cinta segitiga yang rumit?
Adakah kasus perceraian yang melibatkan pelakor atau pebinor? Jika ada, kamu masih yakin 20 cucu itu semuanya akan lolos verifikasi tes DNA? Lalu bagaimana kamu yang punya pohon nasab 10 generasi keturunan Kiai Jogo Suro? Apakah catatan itu untuk diimani saja atau boleh diuji? Jika dicaleng 10.000 orang yang bernasab kepada Kiai Jogo Suro itu, kamu yakin termasuk yang pasti lolos verifikasi DNA? Saat ditantang, kamu pasti marah. Catatan itu keyakinan untuk diimani, bukan dikritisi. Catatan itu identitas dan kehormatan. Lalu bagaimana yang tidak bisa diuji dijadikan ilmu? Kedua, mari kita uji nasab panjang dengan perhitungan sederhana. Jika guru gembul menguji dengan rumus statistik yang membuat kita bingung, mari kita uji dengan perbandingan dan rumus berhitung anak SD. Coba kita hitung jumlah generasi raja-raja dari Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Surakarta Hadiningrat. Demak memiliki 4 raja dengan 3 generasi karena Pati Unus dan Sultan Trenggono adalah 1 generasi. Pajang memiliki 3 raja dengan 1 generasi karena Arya Panggiri 1 generasi dengan Jaka Tingkir, sedangkan Pangeran Benowo 1 generasi dengan Sutawijaya pendiri Mataram Islam. Mataram Islam memiliki 9 raja dengan 7 generasi karena Amangkurat I memiliki 2 anak yang membuat Mataram terbelah hingga 2 generasi berikutnya. Surakarta Hadiningrat memiliki 11 raja dengan 10 generasi karena Paku Buwono V dan VI adalah saudara kandung. Jadi ada 3 generasi ditambah 1 generasi ditambah 7 generasi ditambah 10 generasi sama dengan 21 generasi. Kita bulatkan 20 generasi. Jadi 500 tahun yang lalu terdapat 20 generasi. Lalu berapa seharusnya jumlah generasi Ba'alawi yang hidup 1500 tahun setelah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad? Jelas 40 generasi tidak cukup. Namun nasab Ba'alawi di kisaran angka 38, 39, 40, 41 dan 42. Padahal yang dibutuhkan bukan angka 40-an tapi 60-an. Uniknya Wali Songo yang berjarak sekitar 1000 tahun dari Kanjeng Nabi Muhammad juga memiliki pohon nasab yang hampir seragam di kisaran 21, 22, dan 23. Padahal yang dibutuhkan bukan angka 20-an tapi 40-an. Nalar sederhananya di masa lalu, seorang laki-laki menikah di usia mendekati 20 tahun di usia 17, 18, dan 19 tahun itu wajar. Nabi Muhammad yang menikah di usia 25 tahun itu telat menikah di ukuran zamannya. Jika seorang laki-laki memiliki anak di usia 25 tahun, sehingga 1500 tahun terdapat 60 generasi itu adalah angka minimalnya. Kemungkinan yang lebih logis, seorang laki-laki di zaman dulu, termasuk para anak raja, memiliki anak di usia 20 tahun itu sangat wajar. Maka guru gembul dengan rumus statistikanya meminta generasi di angka 70-an. Terlebih tradisi di kalangan ulama yang buru-buru menikahkan anak-anak dan santri-santrinya. Angka generasi yang lebih tepat untuk jarak generasi dari kalangan ulama dan santri, hingga Kanjeng Nabi Muhammad adalah 70-an generasi. Ya karena tradisi buru-buru menikah tadi. Dan tradisi buru-buru menikah ini masih dapat kita rekam di dalam kultur masyarakat pedesaan kita. Mereka menikah di usia belasan tahun menjelang 20 tahun. Bukankah baru saja sekitar tahun 1990-an tren menunda pernikahan itu menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan? Sebelum itu satu generasi kelahiran ya hanya berjarak 20 tahun. Namun bukankah bisa saja seseorang baru memiliki anak setiap 37 tahun? Ya bisa saja. Walaupun di masa lalu, di usia 37 tahun banyak yang telah menjadi kakek dan nenek. Sekarang pun masih ada dan pasti jumlahnya cukup banyak jika dikumpulkan. Tapi bisa saja itu menjadi tidak masuk akal karena berbagai alasan. Pertama, tidak mungkin ada 40 generasi yang sepakat memiliki anak setiap 37 tahun. Jika ada katakanlah terjadi 5 kali dalam 40 generasi itu sudah terlalu banyak. Kedua, bolehlah kamu diberi dispensasi mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad yang ke-40-an. Namun harus ditemukan fakta adanya keturunan Nabi Muhammad yang ke-60-an. Harus ada Ba'alawi yang keturunan ke-60-an. Apakah itu berarti hari ini juga harus ada keturunan Wali Songo yang ke-60-an dari Kanjeng Nabi Muhammad? Iya tentu saja. Jika tidak itu tidak masuk akal bagi matematika. Lalu yang rungkat bukan hanya nasab Ba'alawi namun juga nasab Wali Songo? Nah kembali ke awal. Kamu anak ayahmu saja masih merupakan keyakinan sebelum diverifikasi tes DNA. Jika mengikuti ucapan Gus Yahya Ketua Umum PBNU, kamu cucunya kakekmu itu husnudon saja. Malah lebih turun lagi dari keyakinan menjadi prasangka baik saja. Salam akal sehat.